Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Simbol ancestral petir, gumam Lindong. Suara yang awalnya bergema di samping telinga Lindong, tampaknya benar-benar menghilang pada saat ini. Hanya 3 kata ini terus bergemuruh dalam kepala Lindong seperti guntur. Seolah-olah ada suara samar gemuruh yang bergemuruh di kepalanya, menyebabkan kulit kepalanya agak mati rasa. Mata Lindong sedikit tidak fokus ketika dia melihat menara perak di tangan Tang Dongling. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa dia akan benar-benar merasakan simbol leluhur di tempat ini setelah mencari selama bertahun-tahun. Yang lain mungkin tidak dapat merasakan fluktuasi khusus dari menara perak itu. Namun Lindong, yang memiliki simbol leluhur melahap, merasa seolah-olah dia tersengat listrik. Sesuatu fluktuasi yang berasal dari sumber yang sama, adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh apapun di dunia ini. Mata Lindong yang menyusut hingga sangat kecil, menatap menara perak kecil dengan penuh perhatian. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum badai besar yang mengamuk di dalam hatinya berangsur-angsur melemah, dan suara-suara memekakkan telinga yang menghilang dari sekelilingnya, sekali lagi melonjak ke telinganya. Pada saat yang sama, itu menyeret Lindong keluar dari kondisinya yang membingungkan. Teguk, tenggorokan Lindong bergetar sejenak. Tangannya yang berkeringat, tertutup dengan lembut di pahanya. Setelah itu, dia dengan lembut bertanya dalam benaknya, "Teman Yan, indramu tidak salah kan?" tanya Lindong. "Bahkan jika aku salah, tetapi reaksi dari simbol leluhur yang melahap dalam tubuh kamu, itu tidak akan pernah salah," jawab Yan. "Fluktuasi yang tersembunyi di dalam menara perak ini, memang milik simbol Ancestral Thunderbolt," ucap Yan. Sudut mulut Lindong tanpa sadar terangkat setelah menerima konfirmasi dari Yan. Dia dengan cepat menghembuskan nafas panjang ke langit. Akhirnya ada sedikit petunjuk, setelah mencari selama bertahun-tahun. "Aku merasa, bahwa lokasi simbol leluhur kedua yang kamu cari, sangat mungkin itu adalah simbol leluhur Thunderbolt yang terkait dengan menara kecil perak itu." Yan merenung sejenak, lalu berkomentar. Lindong sedikit mengangguk. Dia juga berbagi perasaan ini. Hanya ada 8 simbol ancestral di seluruh dunia. Satu-satunya simbol leluhur selain simbol leluhur melahap yang disadarinya, adalah simbol leluhur kegelapan, dari Istana Kegelapan, dan simbol leluhur yang berkobar, milik Moluo dari Chaotic Dimensi. Petunjuk yang muncul ini, seharusnya adalah simbol ancestral keempat, yaitu, simbol Ancestral Thunderbolt. Karena petunjuk semacam itu telah muncul di Chaotic Dimensi ini, kemungkinan, bahwa simbol leluhur Thunderbolt disembunyikan di tempat tertentu di dalam Chaotic Dimensi. Ini mirip dengan peta yang diperoleh Lindong. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa keduanya merujuk pada simbol leluhur yang sama, pikir Lindong. Untungnya, fluktuasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat dirasakan orang-orang sepertimu, yang memiliki simbol ancestral. Jika tidak, begitu informasi ini menyebar, seluruh Chaotic Dimensi ini akan menjadi neraka, ucap Yan. Lindong mengangguk. Jika Sky Merchant Court sadar, bahwa menara perak ini terkait dengan simbol Ancestral Thunderbolt, mereka pasti akan menggunakan semua kemampuan mereka untuk mencegahnya, agar tidak diungkapkan kepada publik. Mereka pasti akan mencari dengan tenang, dan mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt itu. Ini karena semua orang tahu, seberapa kuat simbol Ancestral itu. Jika Sky Merchant Court bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, mereka pasti akan menjadi faksi puncak di Laut Iblis Chaotic. Contohnya adalah Moluo, dengan simbol ancestral berkobar di tangannya, yang seorang ahli panggung samsara di Laut Iblis Chaotic, tidak akan ada yang berani bertarung dengannya. Bahkan seorang dari ahli panggung reinkarnasi, akan mengalami kesulitan berurusan dengan ahli panggung samsara yang memiliki simbol ancestral. Meskipun ini masalahnya, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan menara perak kecil ini. Gumam Lindong. Lindong sedikit mengernyit. Dari ekspresi faksi-faksi besar di depan, menara perak ini jelas merupakan target yang telah mereka tunggu-tunggu. Meskipun orang-orang ini tidak menyadari, bahwa menara perak kecil itu terkait dengan simbol leluhur Thunderbolt, hanya faktanya saja, itu telah ditemukan di sebuah gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli tahap reinkarnasi saja, sudah cukup bagi mereka dengan mati-matian mencoba untuk mendapatkannya. Itu jelas tugas yang sangat sulit bagi Lindong, untuk bersaing dengan orang-orang yang sangat kaya ini untuk menara perak kecil.
Ini memang sangat sulit. Yan juga menyatakan, saat ini, Lindong belum menjadi cukup kuat untuk menghalangi semua ahli lain di tempat ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa duduk dengan patuh, dan bersaing untuk menara perak kecil ini, yang terkait dengan simbol Ancestral Thunderbolt melalui cara biasa. Namun, mengingat kekayaan mereka, jelas bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lindong mengerutkan bibirnya, saat ekspresi tegas melintas di mata hitam pekat miliknya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan simbol leluhur kedua. Karena dia telah menemukan petunjuk, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Dia harus mendapatkan menara perak kecil ini juga, pikir Lindong. Oh, Lindong tiba-tiba menoleh, sementara ekspresi tegas melintas di matanya. Setelah itu, dia menjadi kaget. Ini karena dia bisa melihat, bahwa Mu Lingshan di sampingnya juga menatap menara perak kecil di panggung lelang dengan cara yang agak bingung. Kakak Lindong, item itu tampaknya sedikit istimewa, ucap Mu Lingshan sambil mengangkat matanya yang besar dan jernih untuk melihat Lindong. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Sudut-sudut mata Lindong tanpa sadar berkedut-kedut saat mendengar ini. Ada beberapa ketidakpercayaan jauh di dalam matanya. Mungkinkah gadis ini juga merasakan fluktuasi simbol leluhur dari menara perak, tetapi bagaimana ini mungkin, gadis ini tidak memiliki simbol ancestral. Bagaimana mungkin dia bisa mendeteksi fluktuasi unik itu, pikir Lindong. Ya, itu memang luar biasa, jawab Lindong. Lindong menekan syok di dalam hatinya dan mengangguk. Saat ini, ia tidak punya mood untuk mencari tahu, bagaimana Mu Lingshan bisa merasakan fluktuasi ini. Apa yang perlu dia pikirkan sekarang adalah, bagaimana dia bisa mendapatkan menara perak kecil itu. Tang Dongling menyaksikan suasana bergelombang dari tahap lelang, dan tanpa sadar tersenyum. Mata cantiknya menatap menara perak kecil di tangannya, sebelum dia tersenyum dan berkata, tawaran awal menara ini adalah 30 juta pil Xuan Yuan, ucap Rang Dongling. Suasana yang awalnya terlihat heboh, segera menjadi lamban setelah harga ini diumumkan. Segera setelah itu, banyak orang yang duduk terlihat sangat depresi. Harga seperti itu adalah sesuatu yang bahkan harus dipertimbangkan dengan cermat oleh beberapa faksi besar yang kaya, dan bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang mereka. Apalagi ini hanya harga awal, harga mengerikan seperti apa, yang akan ia capai setelah perang penawaran berikutnya. Keributan telah menjadi jauh lebih tenang di hadapan harga yang mengejutkan ini. Bahkan faksi-faksi besar di depan, sedikit mengernyit dan mengenakan wajah serius. Hahaha, karena tidak ada yang akan memulai, gua angin iblisku akan memulai penawaran. Xie Yan dengan rakus menatap menara perak kecil. Dia menjilat bibirnya dan tertawa. 32 juta, ucap Xie Yan. Jika gua angin iblismu begitu kaya, mengapa kamu tidak menekan gadis kecil itu sebelumnya? 35 juta, ucap seseorang. Seorang pria parubaya berpakaian hitam tertawa. Tawanya mengandung ejekan. Dia adalah seseorang dari Sekte Tablet Langit Laut Suan Utara, dan memiliki latar belakang yang cukup kuat yang tidak lebih lemah dari gua angin iblis. Karena semua orang menunjukkan minat seperti itu, gua semesta aku juga akan bergabung. 38 juta. Seorang Zougan yang berpakaian putih, yang belum bergabung dengan satu tawaran sejak awal, tertawa dan berkata, hahaha, sekte lembah ditangguhkanku menawarkan 40 juta, ucap seseorang. Sudah dimulai, guma, Lindong. Lindong bersandar di sandaran kursinya, dan menyaksikan perang penawaran yang telah meletus tanpa peringatan. Kedua matanya perlahan menyipit. Harga seperti itu telah menendang dia keluar dari kompetisi sejak awal. Itu sudah jelas, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan faksi besar ini sesuai aturan. Jangan berpartisipasi dalam kompetisi ini, ucap Lindong. Lindong memiringkan kepalanya, lalu menatap Mu Lingshan dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini sepertinya bermaksud untuk mencobanya. Memangnya kenapa kak? Mu Lingshan bertanya dengan bingung. Dia bisa mengatakan, bahwa Lindong juga sangat tertarik dengan menara kecil itu. Lupakan saja apakah kamu bisa bersaing dengan orang-orang itu. Bahkan jika kamu bisa, apakah kita bisa berhasil membawanya hanya dengan kekuatan kita? Jawab Lindong, lalu dia bertanya dengan lembut. Mu Lingshan terkejut. Meskipun dia merasakan keengganan, dia masih mengangguk. Dia mungkin sedikit nakal kadang-kadang, tetapi dia tidak bodoh. Dia dengan jelas mengerti, bahwa jika dia berhasil membeli menara perak kecil ini di depan mata cemburu yang tak terhitung jumlahnya, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk berhasil membawanya pergi. Ini tidak hanya terjadi pada mereka berdua. Itu sama untuk faksi besar yang bersaing untuk itu di depan mereka, faksi lain yang gagal dalam penawaran mereka, kemungkinan tidak akan menyerah begitu saja.
Lelang ini hanyalah putaran pertama dalam kompetisi untuk menara perak kecil itu, pikir Lindong. Lindong menghembuskan napas dengan lembut. Matanya yang dingin menatap persaingan yang semakin ketat di depannya. Karena dia tidak dapat memperoleh menara perak kecil ini melalui cara yang tepat, dia hanya bisa mengambil pendekatan yang tidak lazim. Bagaimanapun juga, ia harus mendapatkan menara perak kecil ini dengan cara apapun. Pikir Lindong. 51 juta, 52 juta. Lindong menyaksikan berbagai faksi besar terus-menerus mengajukan penawaran. Penawaran saat ini telah didorong ke level yang cukup panas. Harga 50 juta sudah dianggap jumlah yang cukup besar, bahkan bagi mereka. Oleh karena itu, setelah harga penawaran sekali lagi dinaikkan menjadi 55 juta, akhirnya ada beberapa faksi besar yang duduk dengan enggan. Namun dari ekspresi mereka yang agak suram, itu terlihat jelas, bahwa mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan menara perak kecil ini. Tampaknya semua orang mengerti, bahwa kompetisi di tanah lelang ini tidak berarti benar-benar mendapatkan menara perak kecil. Paling-paling, itu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Lindong mengamati area lelang. Saat ini, hanya ada 3 faksi besar yang masih menawar. Mereka adalah Gua Angin Iblis, Gua Alam Semesta, dan Sekte Iblis Ilusi. Itu sudah jelas, bahwa tidak satu pun dari ketiganya yang mau menyerah. Harga yang terus melambung akhirnya stabil di 61 juta, setelah mengalami beberapa persaingan ketat. Itu adalah Gua Angin Iblis yang telah menawarkan tawaran terakhir ini. Mereka benar-benar kaya, gumam Lindong sambil tersenyum tipis, dan melihat Gua Angin Iblis, yang berhasil muncul sebagai pemenang dari banyak pesaing. Ada ekspresi lucu di matanya. Hahaha, kakak Xie Yan tampaknya sangat murah hati. Menara perak kecil ini mungkin terkait dengan gua tempat tinggal pakar tahap reinkarnasi, tetapi ini belum sepenuhnya diverifikasi. Namun demikian, kamu dapat menghabiskan harga seperti itu untuk membelinya, betapa beraninya. Zhou Gan memukul mulutnya dan tertawa pelan ke arah Xie Yan. Terima kasih untuk pengingatmu saudara Zhou Gan. Namun, aku pikir benda ini sepadan dengan harganya. Xie Yan memberikan senyum dangkal dan menjawabnya. Ada beberapa kemarahan di dalam hatinya. Jika itu bukan karena pertarungan terakhir dengan Zhou Gan, harga tidak akan naik hingga sedemikian rupa. Zhou Gan tersenyum dan dengan lembut berkata, dalam hal ini, aku akan memberi selamat kepada saudara Xie Yan. Namun, aku benar-benar berharap, bahwa kamu akan dapat berhasil membawanya kembali ke Gua Angin Iblis, ucap Zhou Gan. Senyum Zhou Gan sedikit aneh ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama, faksi besar lainnya juga mengerutkan bibir mereka. Mereka dengan santai bersandar di sandaran kursi mereka, dan sedikit menurunkan pandangan. Namun demikian, cahaya dingin melintas di mata mereka. Xie Yan secara alami bisa mendeteksi tatapan aneh ini. Dia segera tertawa dingin dan menjawab, kalau begitu, mari kita tunggu dan melihatnya, balas Xie Yan. Tang Dongling menyaksikan perang penawaran hebat ini berakhir dari tahap lelang. Dia tersenyum manis dan berkata, karena tidak ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi, menara perak kecil ini, akan menjadi milik Gua Angin Iblis dengan harga 61 juta pilsuan yuan, ucap Tang Dongling. Serangkaian ekspresi datar dipancarkan dari seluruh tanah lelang saat ini. Namun, yang aneh adalah ekspresi banyak orang tampak agak tidak biasa. Tatapan mereka berpotongan satu sama lain, sementara keserakahan melonjak jauh di dalam mata mereka. Ayo pergi, lelang sudah berakhir. Lindong tersenyum saat melirik Xie Yan, sebelum berdiri dan berbicara dengan Mu Lingshan. Mu Lingshan mengangguk. Dia juga mengerti, bahwa meskipun pelelangan telah berakhir, kesenangan sejati baru saja dimulai. Kemungkinan orang-orang dari Gua Angin Iblis ini akan mengalami sakit kepala selama beberapa hari ke depan. Lindong memimpin Mu Lingshan keluar dari tempat lelang, sebelum memasuki Sky Merchant Court. Dia ingin mengambil barang-barang yang didapatnya dari pelelangan. Lindong dan Mu Lingshan dibawa oleh seorang pelayan wanita ke ruang VIP, di mana mereka menunggu sebentar. Akhirnya mereka melihat sosok ramping Tang Dongling muncul di pandangan mereka. Saudara Lindong, serum kelahiran spiritual inti yang telah kamu lelang mendapatkan total 12.500.000 pilsuan yuan. Ini adalah sisa setelah dikurangi biaya batu api gunung api esensi dan hal-hal lain yang telah kamu beli dalam pelelangan. Tang Dongling tersenyum saat menyerahkan tas Qian Kun dan berkata, selain mayat, semua yang telah kamu beli ada di dalam, tambah Tang Dongling. Maaf, aku telah merepotkan Nona Tang, balas Lindong sambil mengangguk. Setelah itu, dia melihat ke arah Mu Lingshan di sampingnya. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalu berkata kepada Tang Dongling. Kakak perempuan ini takut kalau aku tidak bisa membayar untuk membeli mayat kan, ucap Mu Lingshan.
Tang Dongling sedikit malu, namun, dia pandai menyembunyikan emosinya. Jarinya yang halus bergerak melewati wajah Mu Lingshan yang lembut dan tersenyum saat berkata, harga mayat itu mungkin mahal, tetapi belum mencapai titik di mana kakak perempuan tua akan merasakan sakit. Paling-paling, aku dapat membantu saudara Lindong membayar untuk itu. Terakhir, kamu harus berhenti bermain-main, ucap Tang Dongling. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mu Lingshan tersenyum senang. Dia melambaikan tangan kecilnya, dan tas Qiankun muncul di dalam, dan kemudian menyerahkannya kepada Tang Dongling. Baiklah, 20 juta pil Xuan Yuan ada di dalam, ucap Mu Lingshan. Tang Dongling menerimanya. Dia tidak memeriksa isinya. Sebagai gantinya, dia menyerahkannya kepada pelayan perempuan di sampingnya. Setelah itu, beberapa orang membawa peti mati kristal. Lindong melihat mayat di dalam peti mati kristal itu, saat kegembiraan melintas dalam matanya. Selanjutnya, dia perlahan melangkah maju dan menyentuh peti mati kristal. Dia samar-samar bisa mendeteksi jejak samar dari daya devouring yang dipancarkan dari mayat di dalamnya. Saudara Lindong, mayat ini cukup aneh. Setiap energi yang mendekatinya akan lenyap dengan cara yang aneh. Kamu harus berhati-hati jika ingin melakukan sesuatu untuk itu, ucap Tang Dongling yang memperingatkan Lindong dari samping. Terima kasih sudah diperingatkan, balas Lindong. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, dan menyimpan peti mati kristal ini ke dalam tas Qiankunnya. Dia tidak takut, karena ada simbol leluhur yang melahap berada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang gerakan aneh mayat ini, pikir Lindong. Sepertinya, saudara Lindong memiliki pemahaman tentang mayat ini. Mata cantik Tang Dongling melintas saat dia bertanya dengan lembut. Tidak juga, jawab Lindong dengan samar-samar. Untungnya, mayat langit yang melahap ini terlalu langka. Jika bukan karena ucapan dari Yan, bahkan dia tidak akan menyadari, bahwa benda ini sebenarnya telah disempurnakan dari simbol leluhur yang melahap. Jika Sky Merchant Court mengetahui, bahwa mereka telah menjual mayat yang bisa dibandingkan dengan ahli panggung samsara di masa depan untuk 20 juta pil Xuan Yuan, kemungkinan bahkan Master Pengadilan Sky Merchant akan menagih kembali dengan wajah merah. Yang terbaik adalah orang lain tidak perlu tahu tentang masalah ini, pikir Lindong. Tang Dongling sadar, bahwa Lindong tidak mau membocorkan apapun setelah melihat bagaimana ia menghindari pertanyaan itu. Dia hanya tersenyum sebagai tanggapan. Alasan dia bertanya adalah karena rasa penasarannya sendiri. Lagi pula, pengadilan pedagang Sky mereka telah menggunakan semua kemampuannya, tetapi masih gagal untuk mengetahui asal-usul mayat ini, pikir Tang Dongling. Saudara Lindong, Sky Merchant City mungkin sedikit kacau selama beberapa hari ini. Kamu harus berhati-hati. Tang Dongling ragu-ragu sejenak, sebelum tiba-tiba berbicara. Mata Lindong berkedip. Saat ini, menara perak kecil telah mendarat di tangan Gua Angin Iblis. Fraksi besar yang tersisa, kemungkinan besar tidak mau melepaskannya begitu saja. Selain itu, mengingat latar belakang mereka tidak takut menyinggung Gua Angin Iblis. Jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, mereka pasti akan merebut menara perak kecil dari tangan Gua Angin Iblis. Karenanya, pasti akan ada pertempuran berdarah, pikir Lindong. Terima kasih atas peringatan kamu, Nona Tang. Karena transaksi sudah selesai, aku harus kembali sekarang, balas Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum pada Tang Dongling. Tanpa basa-basi lagi, dia memimpin Mu Lingshan dan pergi di bawah mata Tang Dongling. Mereka baru saja tiba di pintu keluar Sky Merchant Court, ketika mereka melihat gelombang kerumunan di depan mereka. Segera setelah itu, dia melihat kelompok dari Gua Angin Iblis berjalan di tengah-tengah banyak komentar dari berbagai orang. Xie Yan berdiri di depan. Ketika Lindong melihat Xie Yan juga dengan jelas melihatnya. Segera, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berjalan maju dan tertawa dingin. Kamu benar-benar berani muncul di hadapanku, ucap Xie Yan. Hahaha, orang yang saat ini dalam kesulitan bukanlah aku, mari kita bicara setelah kamu berhasil membawa item itu keluar dari Sky Merchant Region. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selama beberapa hari ini, balas Lindong. Lindong tersenyum mengejek Xie Yan. Setelah itu, dia berhenti berbicara, dan langsung berjalan melewati Xie Yan, dan keluar dari Sky Merchant Court. Kamu dasar keparat, teriak Xie Yan. Ekspresi Xie Yan sedikit jelek, saat dia melihat Lindong melewatinya. Tinjunya mengepal erat. Kemungkinan dia akan mampu menghabisi Lindong, jika bukan karena keadaan khusus dia pada saat ini, pikir Xie Yan. Ayo pergi kepala Gua Junior. Kita harus bergegas dan mengambil barang itu. Masih ada kebutuhan bagi kita untuk merencanakan cara melarikan diri.
Tidak ada gunanya melawan bocah itu sekarang, tetua berpakaian hitam di samping Xie Yan berkata dengan lembut. Xie Yan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia sadar, bahwa mereka saat ini sedang diawasi oleh orang cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin bagi mereka mengalihkan perhatian untuk peduli tentang Lindong. Lindong membawa Mu Lingshan keluar dari pengadilan Sky Merchant. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Tampaknya ada awan gelap yang perlahan berkumpul di langit biru yang jauh. Suasana mencekik memiliki aroma berdarah melonjak di dalamnya. Pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai, gumam Lindong. Lindong menggosok tangannya dan tersenyum tipis. Dia telah menemukan petunjuk dari simbol leluhur yang kedua setelah bertahun-tahun. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Jawabannya, jelas tidak. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.